RPS Bekasi mempersembahkan Cara Pintar bersama Smart Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kali ini adalah statistika. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Dari RPS Bekasi mengucapkan selamat menyaksikan. Pintar bersama Smart. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, ketahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Pintar bersama Smart Edu. Ya, kali ini RPS Bekasi memberikan pembelajaran peta, yaitu tentang peta konsep statistika. Apa sih statistika? Yaitu statistika adalah bentuk suatu statistik atau untuk menunjukkan suatu data, di mana data tersebut adalah untuk menggambarkan daripada sebuah penelitian atau sebuah survei, ya. Baik. Nah, statistika di sini yang akan kita pelajari adalah yaitu bagaimana cara mengumpulkan data dan juga bagaimana cara penyajian data. Nah, untuk pengumpulan data itu ada beberapa macam cara, demikian juga untuk penyajian datanya ada beberapa macam cara. Nah, untuk pengumpulan data yang pertama adalah dengan menggunakan survei. Kemudian yang kedua dengan pengukuran langsung, dan yang ketiga dengan pengamatan langsung. Kemudian untuk penyajian datanya juga ada beberapa cara, yaitu seperti ada menggunakan tabel, kemudian menggunakan diagram gambar, menggunakan diagram batang, menggunakan diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi ada beberapa macam cara untuk penyajian datanya. Oke, langsung saja, tidak usah berpanjang-panjang, kita langsung menuju ke pembahasannya. Yang pertama kita bahas adalah pengumpulan data. Nah, di dalam mengumpulkan data itu tadi sudah disebutkan ada 3 macam cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan survei, yang mana survei ini adalah sesuatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengisi kuesioner yang berupa beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beberapa narasumber atau objek. Contoh misalnya di dalam survei, misalnya untuk presiden yang akan datang, siapa yang akan menjadi presiden, maka ditanyakan kepada beberapa orang untuk tanya kira-kira siapa yang akan menjadi presiden tahun berikutnya. Nah, tentu mereka para kuesioner akan menjawab siapa saja yang akan dijadikan. Maka kemudian nanti akan terkumpullah suatu data bahwa rakyat atau para kuesioner itu menjawabnya sekian, si A, si B, si C. Nah, itu adalah cara survei. Berikutnya adalah dengan cara pengukuran langsung. Nah, untuk pengukuran langsung ini lebih mudah. Kalau pengukuran langsung, contoh misalnya kita ingin mengetahui data daripada tinggi badan siswa atau berat badan siswa. Maka kita cukup dengan mengukur tinggi badan anak langsung, yang namanya juga pengukuran langsung. Jadi anak dipanggil satu-satu, langsung diukur berat badannya atau diukur tinggi badannya, ya. Sehingga kita mendapatkan hasil yang nyata, hasil yang akurat dan langsung ketemu. Nanti akan terkumpullah data yang diharapkan. Nah, itu namanya, yaitu dengan terjun langsung melakukan pengukuran tadi, ya, terhadap objek yang ingin kita ukur. Baik, untuk yang ketiga adalah dengan cara pengamatan langsung. Apa bedanya pengukuran dengan pengamatan? Kalau pengukuran ini kita lakukan cukup sekali kepada objeknya, tetapi ada beberapa objek. Tetapi kalau pengamatan langsung, yaitu mengamati objek yang akan diambil datanya itu dan dilakukan secara berulang kali untuk mendapatkan data atau mendapatkan hasil rata-ratanya. Nah, contoh misalnya kita ingin mengamati jalan tol. Berapa ribu sih mobil yang lewat di jalan tol sehari, atau satu malam atau satu hari. Nah, untuk mendapatkan datanya kita tidak bisa hanya melihat sekali saja, tapi kita perlu mengamati langsung, yaitu dengan cara diamati berulang kali, ya. Di sini
dinyatakan dilakukan secara berulang kali. Misalnya kita amati jalan tol itu 1 minggu kita amati, ya, dari pagi sampai petang atau dari pagi sampai sore. Setiap hari kita amati, kita catat mobil yang lewat ada berapa ribu, motor yang lewat, mobilnya ada yang berapa ribu yang lewat. Kemudian baru nanti kita bisa simpulkan bahwa sehari itu yang lewat sekian rata-ratanya, atau kita amati dengan selama 1 bulan sama saja. Nah, itu adalah pengamatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu data yang harus dilakukan dengan cara. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Cara pengumpulan datanya. Berikutnya kita akan menyajikan bagaimana cara penyajian data yang sudah kita kumpulkan ini. Nah, yang sudah kita kumpulkan ini kemudian kita olah dan kita sajikan, namanya dengan penyajian data. Ya, penyajian data tadi sudah saya sampaikan ada beberapa macam. Yang pertama contohnya itu dengan tabel. Nah, dengan tabel ini adalah menyajikan data dengan menggunakan tabel yang berupa angka-angka, ya, serangkaian data dari hasil pengumpulan data yang diperoleh. Oke, saya gambarkan singkat saja. Kalau tabel seperti ini misalnya, ya. Nah, ini ada tabel. Misalnya di sini ada nama siswa, atau di sini nama anak, ya. Sini atau nilai, ya, data nilai, ya. Nilai misalnya di sini nilai 50 atau nilai 65, ini nilai 6, nilai 7, nilai 8. Nah, di sini banyaknya, misalnya ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga. Misalnya di sini ulangan yang mendapatkan nilai 5 ini banyak, misalnya 4 anak. Yang nilai 6 ada 7 anak, yang nilai 7 ada 4 anak misalnya. Atau yang nilai 8 ada 8 anak. Ini adalah namanya dengan cara tabel, ya. Ada yang ke arah vertikal dan juga ada arah horizontal. Nah, itu adalah hanya sebagai gambaran saja, nanti akan saya berikan di video berikutnya untuk contoh-contohnya atau cara penyajiannya, ya. Oke, berikutnya adalah dengan cara setelah tabel itu ada dengan cara diagram gambar. Nah, diagram gambar ini adalah menyajikan data dengan menggunakan diagram yang berupa simbol atau gambar yang disebut dengan piktogram, yang mana setiap gambar itu bisa mewakili beberapa data. Nah, biasanya di dalam diagram gambar ini kita menggunakan simbol atau turus, misalnya di sini misalnya masih seperti ini, ya, bisa menggunakan seperti ini. Ini ada ininya, kemudian turus, ya. Ini banyaknya, ini bulan misalnya bulan, maaf ini pakai mouse jadi kurang bagus. Banyaknya terjual, misalnya terjual. Ini turus, maaf, memang tulisannya kurang jelas. Misalnya nomor 1 ini bulan Januari, ini nomor 2 bulan Februari, ini yang ketiga bulan Maret. Nah, di dalam penjualan misalnya di sini ada gambarnya bintang aja lah, ada bintang, ya, pakai bintang. Nah, ini adalah namanya simbol, ya. Nah, ini namanya simbol atau nah, di sini nanti juga ada keterangan bahwa satu simbol ini sama dengan mewakili misalnya 5 buah. Nah, maka di sini kalau di sini Januari, di sini ada 2 simbol, berarti di sini kan, nah, turusnya ada 2 karena di sini ada 2 simbol. Artinya kalau 2 berarti dikalikan 5. 5 kali 2 berarti berapa? Berarti artinya di sini terjual 10. Di sini ada simbolnya 3. Nah, karena 3 dikali 5. Nah, di sini 5. 5 kali 3 15.
yang dimaksud dengan piktogram atau simbol, di mana simbol ini nanti boleh mewakili 5 tergantung yang membuat, apakah satu gambar mewakili 1 atau satu gambar mewakili 2, 3, 4 dan seterusnya, bebas ya. Di sini tidak tidak terbatas, terserah pada yang ingin membuatnya. Oke, berikutnya adalah yang penyajian data dengan cara. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Yang ketiga yaitu dengan cara diagram batang, kemudian yang keempat ada diagram garis, dan yang kelima adalah diagram lingkaran. Diagram batang itu adalah penyajian data yang menggunakan simbol batang, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, di sini bisa saya gambarkan, misalnya untuk membuat diagram ini adalah seperti ini. Berbentuk persegi panjang yang begini. Ini adalah diagram batang namanya, ya. Ini diagram batang untuk mewakili suatu data bahwa ini banyaknya berapa, frekuensinya berapa, seperti itu. Oke, paham? Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah diagram garis. Apa bedanya diagram batang dengan diagram garis? Oke, kita langsung saja. Untuk diagram garis itu adalah yang mana penyajian datanya menggunakan garis yang hampir sama dengan diagram batang tadi, tapi dengan menggunakan garis, yaitu menunjukkan beberapa data yang dari satu objek. Contohnya seperti ini gambarnya, ya. Kemudian nanti kan di sini ada titik-titik ya, ada titik, ada titik, ini ada titik, ada titik lagi, ada di bawah, ada ke atas lagi. Nah, yang mana ini di sini nanti ada keterangan di sini dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kita luruskan. Yang penting ini harus kita tarik garis ke bawah juga ya. Kita tarik garis ke bawah. Kita tarik garis ke bawah, lurus dengan mana, dengan angka berapa. Ya. Ini saya hanya menunjukkan bentuknya saja ya. Nah, dari sini kita tarik garis. Nah begini. Nah, inilah yang dimaksud dengan diagram garis. Ya, di sini ada garisnya. Ya, ini naik turun. Begitu gambar diagram garis, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima ya. Oke, ini hanya contohnya saja. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran namanya juga lingkaran, berarti diagram dia berbentuk lingkaran, yang mana penyajian data itu menggunakan lingkaran untuk menggambarkan atau untuk menunjukkan beberapa besaran data dari objek tersebut. Nah, ini biasanya memang kita menggunakan lingkaran. Misalnya, kan kalau diagram lingkaran kan bentuknya kan lingkaran begini, ya. Nah, nanti di dalam data itu akan dibelah-belah seperti ini lingkarannya, ya, akan dibelah-belah seperti ini. Nah, nanti ini di sini ada tulisan berapa persennya, berapa sudutnya, atau berapa nilainya ya. Di sini masing-masing ada. Nah, dari sinilah inilah bisa diketahui mana yang paling besar, berarti ini yang paling besar. Kemudian ini yang paling kecil. Nah, biar agak ketahuan nanti, ya. Seperti itu contoh gambar diagram lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, boleh ditulis di kolom komentar. Kalaupun, dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar kalian tidak mendapatkan notifikasi selaku RP Advokasi mengunggah video-video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan